Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2. Kali ini kita akan membahas konsep dasar struktur dalam algoritma pemrograman. Sebelum kita bahas, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan juga rekan-rekan saya. Nama saya Imtinan Hanazain dengan NIM 404250048. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfani Adi Wibowo, NIM 4425060. Perkenalkan, nama saya Iksan Al-Hadi dengan NIM 404250051. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu struktur. Apa itu struktur? Struktur adalah tipe data bentukan dalam C++ yang memungkinkan kita mengelompokkan beberapa variabel tipe data yang berbeda di bawah satu nama. Lalu selanjutnya ada deklarasi struk. Apa itu deklarasi struk? Deklarasi struk adalah proses mendefinisikan blueprint atau template dari struktur data yang kita buat. Contohnya seperti membuat formulir kosong yang siap diisi. Aturan penulisannya yaitu kata kunci struk harus diikuti nama struk. 2. Nama struk menggunakan Pascal case. 3. Anggota struk ditulis dalam blok tanda kurung. 4. Diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya ada perbedaan array dan struk. Apa saja sih perbedaan array dan struk? Array itu kumpulan elemen dengan tipe data yang sama. Sedangkan struk, kumpulan elemen dengan tipe data bisa berbeda. Penulisan array juga struk, mahasiswa, buka kurung, string nama, titik koma, int umur, titik koma, float IPK, titik koma, tutup kurung, dan juga titik koma. Sedangkan struk, int nilai, buka kurung, 5, tutup kurung, titik 2, titik koma, garis miring 2, semua integer. Sedangkan array diakses dengan nama field, titik 2, mhs, titik nama, dan struk diakses dengan indeks, titik 2, nilai, buka kurung, 0, tutup kurung. Dengan struk lebih terorganisir, seperti mahasiswa, mhs1, mhs2, mhs3. Sedangkan tanpa struk, kita harus membuat variabel terpisah, seperti string nim1, nim2, nim3, string nama 1, nama 2, nama 3, float nilai 1, nilai 2, dan nilai 3. Selanjutnya ada inisialisasi struk. Setelah struk dideklarasi, kita bisa membuat variabel dari struk tersebut dan mengisi datanya. Ada 3 cara, yaitu inisialisasi langsung, inisialisasi per anggota, dan juga inisialisasi sebagian anggota. Untuk pembahasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan inisialisasi langsung. Include usestream, include string agar bisa memakai tipe data string. Using namespace std supaya tidak perlu menulis std berikutnya. Di sini membuat tipe data baru bernama mahasiswa, mempunyai 4 anggota. Variabel name, tipe data string untuk nomor induk mahasiswa. Variabel nama, tipe data string, keterangan nama mahasiswa. Variabel umur, tipe data int untuk umur. Variabel IPK, tipe data float untuk indeks prestasi kumulatif. Nah, di sini struk langsung diisi datanya saat dibuat. Inisialisasi langsung. MHS1 menyimpan data Budi Santoso. MHS2 menyimpan data Siti Rahayu. Cout operator insertion. Kedua name operator insertion. MHS.1 name
maka menampilkan nilainya 112233 nlen. Program selanjutnya seperti itu: nama, umur, IPK, return 0. Hasilnya bisa dilihat di samping. Saya akan menjelaskan inisialisasi per anggota. Include your string, include string agar bisa memakai tipe data string. Using namespace std supaya tidak perlu lagi menggunakan std berikutnya. Membuat tipe data baru yang mempunyai 4 anggota. Variabel judul, tipe data string. Variabel penulis, tipe data string. Variabel tahun terbit, tipe data int. Variabel harga, tipe data float. Baris buku 1 membuat sebuah objek bernama buku 1 berdasarkan tipe buku. Sekarang buku 1 memiliki anggota buku 1 titik judul, buku 1 titik penulis, buku 1 tahun terbit, dan buku 1 titik harga. Cout digunakan untuk menampilkan teks di layar. Petik 2 judul, petik 2 nilai dari anggota buku 1 titik tahun terbit. Program akan menampilkan tahun 2023. Seterusnya menggunakan operator insertion nlen agar baris rapi. Hasilnya bisa dilihat di samping. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inisialisasi sebagian anggota. Inisialisasi sebagian anggota terjadi ketika Anda hanya memberikan nilai awal untuk beberapa anggota dari sebuah struktur atau kelas saat objek dibuat. Sementara anggota lainnya dibiarkan dengan nilai default atau diinisialisasi nanti. Contoh dalam kode yang ada di PPT, inisialisasi sebagian anggota terlihat pada baris berikut. Produk PRD1 dengan kode P001 dan dengan nama laptop Asus, dan produk PRD2 dengan kode P002 dengan nama mouse wireless dan dengan stok 50. Penjelasan untuk PRD1, kita memberikan nilai untuk kode P001 dan nama laptop Asus, tetapi tidak memberikan nilai untuk stok dan harga. Akibatnya, stok akan diinisialisasi dengan nilai default 0 karena bertipe int, dan harga juga akan diinisialisasi dengan nilai default 0.0 karena bertipe double. Dan pada kasus PRD2 kita memberikan nilai untuk kode dengan P002 dan nama mouse wireless dan stok 50, tetapi tidak memberikan nilai untuk harga. Akibatnya harga akan diinisialisasi dengan nilai default 0.0. Kenapa 0.0? Karena bertipe double. Dan kapan sih menggunakan inisialisasi sebagian anggota? Yang pertama, ketika beberapa anggota memiliki nilai default yang sesuai dan tidak perlu diubah saat membuat objek. Dan yang kedua, ketika nilai beberapa anggota tergantung pada perhitungan atau input yang baru tersedia setelah objek dibuat. Dan yang ketiga, untuk menyederhanakan kode dan membuatnya lebih mudah dibaca, terutama jika struktur memiliki banyak anggota. Kesimpulan, inisialisasi sebagian anggota adalah teknik yang berguna untuk menginisialisasi hanya sebagian dari anggota struktur atau kelas saat objek dibuat. Ini memberikan fleksibilitas dan dapat menyederhanakan kode. Tetapi penting untuk memahami implikasi dari nilai default dan memastikan bahwa semua anggota yang penting diinisialisasi pada waktu yang tepat. Untuk selanjutnya kita akan membahas array of struct. Array of struct adalah sebuah array yang dimana setiap elemennya adalah sebuah struct. Dalam contoh yang ada di PPT itu memiliki struct yang bernama mahasiswa dan memiliki array yang berisi beberapa objek mahasiswa. Contohnya di situ ada mahasiswa MHS kurung kotak 5 titik koma. Nah, kode ini mendeklarasikan array bernama MHS yang dapat menyimpan 5 elemen, di mana setiap elemennya adalah objek dari struk mahasiswa. Dan selanjutnya coding ini adalah
sama dengan buka kurung lalu diisi oleh beberapa objek lalu ditutup dengan tutup kurung dan titik koma. Ini adalah inisialisasi array dengan memberikan nilai awal untuk setiap elemen. Nah, lalu beberapa objek yang ada di dalamnya itu adalah initializer list untuk elemen array. Nilai-nilai ini akan diassign ke anggota-anggota dari struk mahasiswa sesuai dengan urutannya. Contohnya di objek pertama di situ ada kode 112233 dan dengan nama Andi dan dengan nilai IPK. Nah, itu akan diassign. Contohnya kode 112233 akan diassign ke MHS kurung kotak 0.nim. Dan nama Andi itu akan diassign ke MHS kurung kotak 0.nama. Dan selanjutnya nilai IPK 3,75 itu akan diassign ke MHS kurung kotak 0.IPK. Nah, proses yang sama ini akan diulang untuk elemen-elemen array lainnya seperti MHS 1, 2, 3, dan MHS 4. Nah, kita dapat mengakses anggota dari setiap elemen dalam array untuk menggunakan indeks array dan operator dot atau titik. Contohnya MHS kurung kotak 0.nim. Itu untuk mengakses nim dari mahasiswa pertama, Andi. Lalu contoh yang kedua MHS kurung kotak 2 titik nama, itu untuk mengakses nama dari mahasiswa ketiga yaitu Citra. Dan contoh ketiga MHS kurung kotak 4 titik IPK, itu untuk mengakses IPK dari mahasiswa kelima Eka. Penggunaan dalam kode yang ada di PPT itu untuk menghitung rata-rata IPK dari semua mahasiswa. Nah, penjelasannya di situ ada float total IPK sama dengan 0 titik koma. Itu untuk mendeklarasikan variabel total IPK untuk menyimpan total IPK dari sebuah mahasiswa. Dan selanjutnya di situ ada coding for buka kurung INTI sama dengan 0 titik koma. Dan dilanjutkan dengan I kurang dari 5 titik koma dan I plus plus tutup kurung. Nah, ini adalah loop for yang berjalan dari I sama dengan 0 hingga I sama dengan 4, yaitu untuk setiap elemen dalam array MHS. Dan coding yang selanjutnya adalah total IPK plus sama dengan MHS kurung kotak I dan IPK titik koma. Di dalam loop ini menambahkan IPK dari mahasiswa ke I buka kurung MHS kurung kotak I titik IPK tutup kurung ke variabel total IPK. Dan yang keempat adalah float rata-rata sama dengan total IPK garis miring 5 titik koma. Nah, coding ini itu setelah loop selesai, ini menghitung rata-rata IPK dan membagi total IPK dengan jumlah mahasiswa. Dan cout yang diisi oleh rata-rata IPK itu untuk menampilkan rata-rata IPK ke konsol. Nah, untuk keuntungan menggunakan array dari struct atau array of struct ada 3, yaitu organisasi data, kemudahan akses, dan efisiensi. Nah, kesimpulannya adalah array of struct adalah cara yang ampuh untuk menyimpan dan mengelola banyak data terstruktur dalam C++ dengan memahami cara mendeklarasikan, menginisialisasi, dan mengakses array dari struct. Anda dapat menulis program yang lebih efisien dan terorganisir. Nah, setelah kita membahas array of struct, kali ini kita akan membahas nested of struct. Nested of struct adalah sebuah struktur data yang didefinisikan dalam struktur data lain. Ini memungkinkan kita untuk mengelompokkan data terkait secara logis dan membuat struktur data yang lebih kompleks dan terorganisir. Ini sangat berguna ketika kita ingin mengelompokkan data yang secara logis dan terkait erat. Nah, contoh sederhananya, misalnya di situ ada sedikit contoh di PPT, misalnya memiliki struktur alamat yang menyimpan informasi tentang alamat. Dan kita memiliki struktur mahasiswa yang menyimpan informasi tentang mahasiswa. Jika setiap mahasiswa memiliki alamat, maka dapat menyertakan struktur alamat di dalam struktur mahasiswa. Nah, keuntungan menggunakan nested struct adalah yang pertama organisasi data, memudahkan perorganisasian data yang kompleks. Dan yang kedua, keterbacaan kode, meningkatkan keterbacaan kode dengan memecah struktur data yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah untuk dikelola. Dan yang ketiga adalah enkapsulasi, menyediakan cara untuk enkapsulasi data
di mana data internal seperti alamat dan yang lain-lain disembunyikan di dalam struktur yang lebih besar seperti mahasiswa. Dan yang keempat, reusable. Struktur nested dapat digunakan kembali di struktur lain jika diperlukan. Dan kesimpulannya adalah nested struct adalah alat yang berguna untuk mengorganisasikan data yang kompleks dalam C++. Dengan menggunakan nested struct, Anda dapat membuat kode yang lebih terstruktur, mudah dibaca, dan mudah dikelola. Dan yang terakhir kita akan membahas yang namanya akses anggota struct. Akses anggota struct adalah cara untuk mengakses atau memanipulasi data yang disimpan di dalam sebuah struct. Dalam C++, struct adalah tipe data yang memungkinkan Anda untuk mengelompokkan variabel-variabel terkait ke dalam satu unit. Variabel-variabel ini disebut sebagai anggota atau member dari struct. Untuk mengakses anggota struct, Anda menggunakan operator titik atau dot. Operator ini memungkinkan Anda untuk mencapai variabel di dalam struct dan melakukan operasi seperti membaca nilai, mengubah nilai, atau menggunakan nilai tersebut dalam perhitungan. Contoh kode yang ada di PPT. Nah, di situ ada definisi struct rectangle. Struct rectangle ini didefinisikan sebagai berikut. Struct rectangle, buka kurung dan diisi double panjang, lalu enter, double lebar, lalu tutup kurung. Nah, di sini rectangle memiliki dua anggota, yaitu tadi double panjang dan double lebar. Dan yang kedua, akses anggota dalam fungsi. Dalam fungsi hitung luas, hitung keliling, dan ditampilkan info. Anggota struct rectangle diakses menggunakan operator titik. Hitung luas rectangle rect. Di sini rect titik panjang mengakses anggota panjang dari objek rect, dan rect titik lebar mengakses anggota lebar. Nilai-nilai ini kemudian dikalikan untuk menghitung luas persegi panjang. Contoh codingnya, hitung keliling. Dalam kurung rectangle rect tutup kurung 2. Nah, di sini rect titik panjang dan rect titik lebar diakses untuk menghitung keliling persegi dan panjang. Contohnya, tampilkan info rectangle atau rect. Nah, di sini rect titik panjang dan rect titik lebar diakses untuk menampilkan nilai panjang dan lebar. Fungsi ini juga untuk memanggil hitung luas dan hitung keliling, yang juga mengakses anggota struct. Dan yang ketiga, anggota di dalam fungsi main. Di dalam fungsi main, objek persegi panjang dari struct rectangle dibuat diinisialisasi. Kemudian anggota struct diakses untuk memodifikasi nilai. Di sini persegi panjang titik panjang. Coding tersebut mengakses anggota panjang dari objek persegi panjang, dan persegi panjang titik lebar mengakses anggota lebar. Nilai-nilai ini dikalikan dengan 2 untuk memperbesar persegi panjang. Nah, operator titik digunakan untuk mengakses anggota struct, misalnya untuk mengakses dan mengubah nilai panjang dari persegi panjang. Dan kesimpulannya, akses anggota struct adalah setiap konsep penting dalam C++ yang memungkinkan Anda untuk bekerja dengan data yang terstruktur dengan menggunakan operator titik. Anda dapat mengakses dan memanipulasi anggota struct baik di dalam fungsi maupun di dalam fungsi main. Ini memungkinkan Anda untuk membuat program yang lebih struktur dan mudah dikelola. Sekian penjelasan dari kami tentang konsep dasar struct dalam algoritma pemrograman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Terima kasih.